Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Kelas 5. Sebelum kita masuk kepada materi tentang mengenal Rasul-Rasul Allah, kita akan menyimak dulu gambar berikut ini. Nabi ini diperintah Allah untuk membuat perahu besar di atas bukit. Ia memiliki anak yang durhaka. Siapakah Nabi tersebut? Silahkan anak-anak untuk mencoba menjawab. Ya, betul sekali. Nabi Nuh alaihi salam. Selanjutnya, gambar kedua. Nabi ini diberi ujian oleh Allah untuk menyembelih anaknya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Namun diganti dengan gibas besar. Siapakah Nabi tersebut? Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Gambar yang ketiga. Simak baik-baik. Rasul yang memiliki mukjizat bisa membelah lautan untuk menyelamatkan kaumnya dari kepungan Raja Fir'aun. Siapakah Rasul tersebut? Ya, Nabi Musa alaihi salam. Pada materi mengenal Rasul-Rasul Allah, diberikan 3 submateri pokok. Yang pertama adalah tentang pengertian dan perbedaan Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah jumlah Nabi dan Rasul. Yang ketiga adalah tugas Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya tanpa ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk disampaikan kepada umatnya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul. Pada perbedaan Nabi dan Rasul, Bapak sajikan sebuah tabel atau kolom. Yang pertama, Nabi berasal dari kata naba'a yang artinya berita atau informasi. Sedangkan Rasul berasal dari kata rosala yang artinya utusan atau penyampaian. Yang kedua, Nabi tidak berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. 3. Nabi melanjutkan syariat yang disampaikan Nabi sebelumnya. Rasul membawa syariat baru. 4. Nabi tidak memiliki sifat tabligh. Rasul memiliki sifat tabligh. Jumlah Nabi dan Rasul. Tahukah kalian jumlah Nabi dan Rasul keseluruhannya? Barangkali ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu, Bapak akan lanjutkan menjelaskannya. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan jumlah Nabi dan Rasul. Dari Abu Dzar, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para Nabi? Beliau menjawab, jumlah para Nabi sebanyak 124.000 orang
dan di antara mereka yang termasuk Rasul sebanyak 315 orang. Suatu jumlah yang besar. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Nabi berjumlah kurang lebih 124.000, Rasul 315 orang, Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran disebutkan 25 orang, adapun Nabi atau Rasul ulul azmi berjumlah 5 orang. Dua puluh lima nama-nama Nabi dan Rasul. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar lebih mudah untuk menghafalnya, simaklah video berikut ini. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Selanjutnya adalah tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, mengajarkan kepada manusia cara beribadah. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum Allah, baik berupa perintah maupun larangannya. Yang keempat, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memberikan kabar gembira bagi umat yang taat dan patuh kepada Allah, dan memberikan kabar derita bagi yang melanggar perintah Allah. 6. Memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau keteladanan yang menjadi panutan dalam perbuatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita telah selesai. Semoga Allah memberikan kita hidayah sehingga kita lebih mencintai dan mengenal Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.